Halo guys, selamat datang di channel Tria Kita Tiga Passion. Kali ini kita akan membahas segala macam tentang depresi yang akan bermanfaat untuk kalian di masa depan. Kelihatannya berlebihan, tapi bener kok. Kalian pasti pernah kan merasakan depresi? Itu wajar gengs, karena depresi adalah sifat alamiah manusia untuk berinteraksi jika mengalami tekanan atau berbagai cobaan berlebihan. Mendengarkannya saja mungkin Anda berpikir, ya udah, ini kan memang sifat alami manusia. Gak apa-apa kali setiap hari depresi atau kecewa. Nyatanya semua itu salah. Berbagai dampak depresi juga ada yang bahkan tidak bisa disembuhkan selamanya. Anda ingin mengalaminya? Jika tidak, mari kita bersama membahas berbagai informasi tentang depresi. Depresi seringkali dikaitkan dengan masalah hati dan pikiran kita yang terlalu tertekan hingga timbul masalah kondisi perasaan kita yang naik turun bagaikan trampolin, penurunan energi, hingga insomnia. Tunggu, kenapa penurunan energi membuat kita sulit tidur? Otak kita selalu beraktivitas jika kita mengalami tekanan, dan akhirnya kita malah tidur di siang hari bukannya malam hari. Ditambah lagi, pikiran kita sering berpikir entah kemana pergi, keluar antariksa, membuat kita sulit untuk tidur dan terus beraktivitas di malam hari. Hal ini mengakibatkan Anda kelelahan beraktivitas, sakit kepala, dan sulit untuk menaikkan berat badan atau masalah gangguan pencernaan. Memang, itu sangatlah mengganggu aktivitas kita, bukan? Apalagi jika kita sering merasakan kram atau nyeri otot saat melakukan aktivitas. Itu sangatlah merepotkan. Di antara kalian, pasti sudah tahu macam-macam depresi. Maksudku bukan macam-macam makanan yang enak. Memikirnya saja sudah membuatku lapar. Maksud dari macam depresi ini bisa kita sebut berbagai jenis depresi. Biar ku perjelas. Bila Anda mengalami kesedihan dan putus asa sepanjang waktu, berarti Anda mengalami depresi mayor. Bukan tanda mayor, tapi depresi mayor. Ada lagi jenis lainnya. Biar lebih mudah, kita sebut satu persatu. Pertama, depresi mayor. Sudah diperjelas tadi, itu merupakan depresi bila Anda mengalami kesedihan dan putus asa setiap waktu. Gejalanya seperti depresi lainnya, kesulitan tidur, kehilangan minat hobi kalian, selalu merasa minder, merasa sering bersalah, perubahan berat badan, dan tentunya suasana hati yang muram. Kedua, depresi persisten. Ini berbeda dari depresi mayor, bahkan tidak terlalu berbahaya. Tapi, tunggu dulu. Anda tidak bisa menghilangkan depresi ini selama bertahun-tahun. Jadi, lebih parah mana menurut Anda? Depresi ini merupakan depresi yang bersifat kronis, yang membuat Anda menjadi antisosial dan sulit membuat Anda untuk berinteraksi. Ketiga, gangguan bipolar. Jenis depresi yang membuat suasana hati Anda turun secara drastis. Gejala bipolar ditandai dengan optimis yang terlalu tinggi, percaya diri yang berlebihan, sangat berenergi, banyaknya pikiran. Jadilah diri Anda sendiri, itu lebih baik. 4. Depresi psikotik. Mendengarnya psikotik, pasti di benak kalian adalah gangguan psikologi atau malah psikopat. Bukan itu maksudnya, gengs.
Depresi ini membuat penderitanya mengalami halusinasi yang sangat kuat, melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gangguan ini biasa sering terjadi pada orang tua. Meski begitu, anak muda pun bisa menderita depresi ini. Selain usia, pengalaman buruk atau trauma psikologis sejak kecil juga dapat membuat seseorang menjadi depresi psikotik. Anda pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan? 5. Depresi postpartum. Depresi ini seringkali dialami oleh ibu yang baru saja melahirkan loh gengs. Beberapa gejalanya seperti sulit berkonsentrasi, nafsu makan berkurang, susah tidur, merasa tidak pantas menjadi seorang ibu, sulit menghasilkan ASI atau menyusui, bahkan lebih parahnya mempunyai pikiran untuk menyakiti diri dan bayinya. Depresi ini menyerupai gangguan psikologi yang disebut baby blues syndrome. Baby blues. Sepertinya aku pernah mendengar kata itu. Tapi di mana ya? Meski kedua sindrom itu mirip, tapi memiliki gejala yang berbeda. Sindrom baby blues berlangsung selama 2 bulan. Sementara depresi postpartum berlangsung selama 6 bulan atau lebih yang mengganggu ikatan batin ibunya dengan bayinya. Premenstrual dysphoric disorder. Depresi ini adalah depresi yang menyerang pada wanita saat menjelang menstruasi. Gejala ini sering disebut sindrom pramenstruasi. Beberapa gejalanya seperti berikut. Mudah emosi dan tersinggung, sering merasa cemas, susah tidur, nyeri otot, kram tidur, nafsu makan hilang, dan sakit kepala. Gejala ini biasanya akan muncul dalam waktu 1 minggu menstruasi dan akan hilang sesudah datang bulan. Jadi tidak heran guys, kenapa kaum hawa selalu mudah emosi dan depresi sebelum datang bulan. Gimana pendapat para lady? Apa benar seperti itu? Depresi musiman. Depresi ini cukup menarik guys. Tapi sayangnya, depresi ini sering menyerang negara 4 musim. Kenapa begitu? Biasanya orang-orang sangat tidak senang bila muncul musim yang mereka tidak senangi. Contohnya seperti musim salju atau gugur. Dan mereka akan kembali normal pada musim lain. Mungkin di antara kalian seperti itu. Apa kalian depresi dengan musim hujan atau musim kemarau? Setelah mendengar berbagai macam depresi tadi, ternyata depresi bukan hanya dikaitkan dengan gangguan kesedihan atau kekecewaan saja ya guys. Bahkan, masalah kecil yang mungkin kita tak sadari bisa saja disebut sebagai depresi. Aku penasaran, apa di antara kalian mengalami depresi yang kami sebutkan tadi? Semoga saja tidak ya guys. Bahagia menjalani hidup adalah kunci keberhasilan kita melihat bumi kita yang cerah ini. Selamat bagi Anda yang selalu konsisten, kalian adalah pemenang. Tapi video ini belum berakhir. Kita akan memberikan tips untuk mengurangi atau menyembuhkan depresi. Bila kalian ingat, ada kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, sama halnya dengan depresi, lebih baik kita mencegahnya bukan? Daripada kita mengobati yang membutuhkan waktu berminggu atau berbulan. Nah, perlu Anda ketahui apa yang membuat Anda depresi. Misalnya, pertama, mengalami peristiwa traumatis atau pengalaman buruk. Kedua, memiliki penyakit kronis yang serius. Ketiga, mengkonsumsi jenis obat tertentu. Keempat, memiliki riwayat atau pengalaman mental lainnya. Memang, depresi sulit sekali untuk dicegah maupun dihindari, karena pasti itu semua dapat menimpa hidup kita. Contohnya seperti Anda sedang menikmati roti lapis di tengah padang rumput yang luas.
Tiba-tiba datang meteor menimpa kalian. Bangunlah, itu hanya mimpi semata. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika kita ingin menghindari depresi adalah dari diri kita sendiri untuk selalu berpikir positif. Beberapa cara bisa kita coba, seperti pertama, menenangkan pikiran atau bermeditasi. Kedua, selalu berpikir positif. Ketiga, melakukan terapi dan rileks pikiran. Keempat, mengunjungi psikolog bila sudah sulit ditangani. Kelima, berolahraga dan makan makanan yang sehat. Keenam, hindari begadang dan kebiasaan buruk lainnya. Ketujuh, hindari kesibukan yang berlebihan atau mengistirahatkan diri dalam beberapa waktu. 8. Membaca buku juga dapat merelaksasikan tubuh sambil mendapatkan pengetahuan. 9. Melakukan aktivitas yang dapat menghibur diri Anda, tentunya yang bermanfaat. 10. Atau Anda juga bisa dirawat di rumah sakit jika depresi Anda sudah cukup parah. Ada juga orang yang berusaha menghindari depresi dengan cara yang salah. Contohnya saja mengonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras, merokok, dan hal lain yang dapat merusak organ tubuh yang malah membuat penderitanya kecanduan dan semakin sulit melepas depresi. Anda ingin membeli tiket kematian pada diri Anda sendiri? Dampak depresi yang sangat parah juga ada contohnya. Pertama, sulit berkonsentrasi dan hilang fokus. 2. Adanya rasa ingin bunuh diri yang begitu kuat. 3. Adanya keinginan untuk melukai seseorang. 4. Rusaknya sistem saraf otak yang membuat Anda menjadi kurang waras atau gangguan psikologi yang sulit dikendalikan. Dan yang kelima, adanya rasa tidak pantas hidup dan tidak percaya diri. Memang, hidup kita selalu ada cobaan, tapi selalulah berpikir bahwa di balik cobaan yang kita miliki akan membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih berguna, dan tentunya bangkit dari keterpurukan. Hidup kita masih sebuah misteri. Jalani dan syukuri apa yang kita peroleh hari ini. Everybody wants happiness, nobody wants pain, but you can have a rainbow without a little rain. Itulah beberapa informasi tentang depresi. Punya pendapat lain? Silahkan ketik di komentar bawah. Bila Anda suka dengan konten kami, bagikan ke teman-teman Anda, serta tinggalkan like di video ini. Punya beberapa saran atau rekomendasi yang ingin kami bahas? Silahkan ketik di komentar di bawah. So, see you your next video. Bye-bye.